Parenting yaitu maknanya satu cara, satu metode yang ditempuh untuk bisa mendidik anak-anak sehingga menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Itu makna parenting, ya. Cara atau metode mendidik anak yang diharapkan anak-anak ini nanti menjadi anak-anak yang mempunyai kualitas, baik agamanya maupun ya kualitas secara umum yang dimiliki oleh orang-orang. Maka kalau kita berbicara bagaimana cara metode mendidik anak, Islam banyak sekali ya memberikan pelajaran-pelajaran, banyak sekali ya pendidikan ya yang terdapat di dalam agama kita untuk kemudian bisa mendidik, bisa mencelup anak-anak kita ya yang nanti diharapkan menjadi orang-orang yang baik. Kalau istilah kita internal Islam, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Banyak sekali Islam yang membicarakan tentang masalah ini ya. Dan anak yang hari ini ada pada kita ini adalah amanah titipan Allah ya. Anak yang ada pada kita pada hari ini adalah amanah titipan Allah, yang nanti amanah ini Allah akan tanya, Allah akan mintakan pertanggungjawaban kepada kita semua sebagai orang tua, sebagai pendidik. Dan kunci keberhasilan orang tua, sukses yang sesungguhnya menurut Islam, yaitu bagaimana orang tua sanggup membawa anak-anaknya, sanggup membawa istrinya masuk dalam surganya Allah dan selamat daripada nerakanya Allah. Inilah sukses yang sesungguhnya ya. Jadi ukuran sukses orang Islam, seorang muslim, bagaimana nanti ya seorang tua ya sanggup membawa anaknya, sanggup membawa istrinya sukses masuk ke dalam surganya Allah dan selamat daripada nerakanya Allah. Ini sukses yang sesungguhnya ya. Dan ini sudah Allah jelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksaan Allah berupa api neraka ya. Jadi saya ulangi, sukses sesungguhnya bagi seorang muslim, dia bisa mengantarkan anaknya, istrinya masuk dalam surganya Allah dan bisa menyelamatkan anak dan istrinya daripada nerakanya Allah. Inilah sukses yang sebenarnya. Apalah artinya seorang tua mendidik anaknya dengan pendidikan-pendidikan ya di luar pendidikan Islam, yang kemudian anaknya ini tumbuh besar menjadi orang yang memiliki ilmu segalanya tapi buta tentang Islam ya. Dia miliki ilmu segalanya tapi buta tentang Islam. Nah, yang begini ini indikasi orang tua yang gagal ya, yang gagal menyiapkan generasi terbaik, yaitu mencetak anak yang soleh dan solihah. Maka oleh karena itu, melalui momen parenting ini saya akan sampaikan ya, saya akan sampaikan ada 3 hal ya, ada 3 hal, setidaknya ada 3 hal ya yang perlu kita lakukan ya jika kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang soleh dan solehah ya. Ibu-ibu bisa dengar semua ini? Yang di ujung sana dengar? Dengar. Nah, ini tolong dengar baik-baik ya. Mohon maaf saya lupa. Ini beliau, saya didampingi beliau ini, senang saya. Ini salah satu, Masya Allah, Ustadz kita ya. Beliau ini
Ustadz doktor ya. Doktor bukan dokter ya. Doktor itu S3. Ya, beliau ini Doktor Ustadz Mulyadi. Beliau tokoh di Muhammadiyah. Saya lupa tegur tadi. Mohon maaf Pak Doktor. Ini gara-gara mic yang bunyi-bunyi itu saya lupa tadi itu. Ya. Ya. Nah, ibu-ibu tolong dengar baik-baik. Jika kita ingin anak-anak kita tumbuh besar menjadi orang-orang yang berkualitas, yang soleh dan soleha, menurut konsep Islam, setidaknya ada 3 hal. Ya, ada 3 hal yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Yang pertama yaitu memberikan pendidikan yang terbaik. Ya, ini yang pertama, memberikan pendidikan yang terbaik. Dan pendidikan yang harus diutamakan yaitu pendidikan agama. Ya. Pendidikan yang pertama harus diberikan yaitu pendidikan agama. Mana dalilnya? Dalilnya ada dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Jadi kita bicara dalil ini. Ya, biar kita jelas. Ya. Jadi Islam ini tidak kalah konsep ya dengan pendidikan sekuler. Ya, bahkan Islam lebih unggul. Ya. Ada 3 hal. Yang pertama memberikan pendidikan yang terbaik. Nah, pendidikan yang terbaik yang pertama yang awal harus diberikan yaitu pendidikan Islam. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wallahu la yuhibbul mufsidin. Ya. Yang artinya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya. Ya. Ya, kita lanjutkan. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Dan carilah apa-apa daripada karunia yang Allah telah berikan kepadamu tentang kebahagiaan negeri akhirat. Ya. Carilah apa-apa dari karunia Allah yang Allah telah berikan kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Maknanya kita hidup di dunia ini Allah beri dengan berbagai macam fasilitas ya, berbagai macam kemudahan, disuruh mencari apa-apa yang bisa membuat kita ini bahagia di akhirat. Ini yang pertama. Yang disebut oleh Allah, carilah dari apa yang telah Allah beri di dunia ini. Cari untuk apa? Untuk supaya engkau bisa selamat di negeri akhirat. Ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah dari karunia pemberian Allah di dunia ini untuk kejayaan negeri akhirat. Allah sebut akhirat nomor 1. Nah, ini dalil bahwa agama akhirat itu agama. Ya. Ini dalil yang menjelaskan bahwa mencari agama itu harus di atas segalanya. Menuntut ilmu agama itu harus di atas segalanya. Adapun dunia, Allah cuma menyebut wala tansa. Ya, jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Maknanya apa? Di samping kita yang pertama, yang kita kejar pertama itu mencari ya jalan untuk bagaimana bisa selamat di akhirat itu pertama. Tapi dunia Allah sebut wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga nasibmu di dunia. Di dunia ini kita butuh makan. Di dunia ini kita butuh berbagai macam fasilitas. Di dunia ini kita butuh hidup yang baik. Maka perlu juga ilmu-ilmu tentang dunia. Itu maknanya. Ya. Dunia tempat kita hidup ini wala tansa. Jangan lupa kamu hidup di dunia kata Allah.
Maknanya apa? Dunia ini bukan untuk dilupakan. Ya, yang disuruh cari yang pertama akhirat. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Maknanya kita hidup di dunia. Dunia ini tantangannya banyak. Butuh ilmu untuk bisa menunjang bagaimana kita bisa hidup senang di dunia. Ilmu apa saja? Itu yang kita pelajari di sekolah. Ada ilmu biologi. Ya, sehingga nanti orang bisa menjadi dokter. Karena belajar biologi. Ada ilmu ekonomi. Orang bisa menjadi ekonom. Ya. Ada ilmu-ilmu teknik, orang bisa menjadi insinyur, bisa menjadi arsitek. Ini dibutuhkan. Ya, ada ilmu perdagangan dan macam-macam ilmu. Itu ilmu-ilmu dunia. Semua ilmu-ilmu dunia itu dibutuhkan. Tapi itu urutannya setelah seseorang itu mengutamakan agamanya, akhirat. Paham ibu-ibu? Ya, kita hidup di dunia, otomatis perlu ilmu di dunia. Tapi berdasarkan ayat ini yang harus dikejar yang pertama itu darul akhirah. Bagaimana bisa selamat, bisa jaya di negeri akhirat. Tidak ada jalan lain kecuali agama. Jadi yang pertama harus dikejar ilmu agama. Maka sejak kecil tanamkan pendidikan agama baik-baik kepada anak kita. Ya. Sejak kecil, sejak usia seperti ini. Ya. Dan pendidikan itu nanti terbagi dua. Ada yang eksternal, ada internal. Ada pendidikan di luar sekolah, ada pendidikan di dalam rumah. Ya, ada dua. Ya. Maka kalau kita berbicara pendidikan di luar sekolah, hari ini bahasa realitanya, kemana kita akan titipkan anak kita untuk dididik? Ini periksa baik-baik. Kita akan titipkan anak kita itu kemana untuk dididik. Periksa baik-baik di sekolah, sekolah mana. Bagaimana kualitas sekolahnya. Apa yang kira-kira yang akan diajarkan di sana. Maka ibu-ibu harus kritis, harus teliti betul pada hari ini. Ya, untuk menitipkan anak-anaknya, titipkan di sekolah-sekolah yang betul-betul menanamkan nilai Islam. Ya. Titipkan di sekolah-sekolah yang mengajarkan Al-Quran. Titipkan di sekolah-sekolah yang mengajarkan akhlak. Ya. Ya. Jadi yang pertama, pendidikan yang eksternal, yang sifatnya pendidikan di luar rumah. Nah, di sini ibu-ibu dituntut untuk meneliti. Kalau mau menyekolahkan anaknya, di mana harus menitipkan anaknya. Ya, di sekolah mana, di TK mana, di SD mana, lihat baik-baik kualitas pendidikannya. Kalau kualitas pendidikannya Islamnya rapuh, sayang ibu-ibu. Ada orang hari ini berpikir anaknya yang penting bisa jadi doktor, jadi insinyur, jadi pejabat. Tapi kadang-kadang dia lupa. Dia lupa berpikir bagaimana anaknya soleh. Dia lupa berpikir bagaimana anaknya nanti ketika orang tuanya mati bisa menjadi imam sholat bagi orang tuanya. Yang penting anaknya jadi orang hebat. Agama tidak dipikirkan. Orang tua seperti ini sungguh sangat keliru. Ya, maka faktor pertama, beri pendidikan yang terbaik. Maknanya apa? Titipkan anak-anak kita pada sekolah-sekolah yang di dalam sekolah itu mengajarkan nilai-nilai Islam yang kuat, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi, mengajarkan hafalan-hafalan ayat, hafalan hadis, mengajarkan sholat yang baik, wudhu yang baik. Ini yang pertama, yang paling penting ibu-ibu. Ya, apalagi zaman sekarang ini, naudzubillah. Ya, rusak bu, keadaan ini rusak. Ya, kami sebagai dai ini menangis hati kami melihat umat ini. Ya, naudzubillah. Ya, saya terpaksa harus saya sampaikan ya ibu-ibu biar tahu. Nggak usah jauh-jauh ibu-ibu. Kalau nggak percaya setengah 12, jam 12 coba lewat di gang ini di gang situ tuh.
Anak-anak sekolah masih dengan seragamnya, Bu. Wallahi. Masih dengan seragamnya anak sekolah. Sekolah agama. Ya. Ngumpul-ngumpulin dekat-dekat sini, di sini, di belakang. Ngumpul-ngumpul, kadang sampai 10 orang lebih. Apa yang dikerjakan? Merokok. Rokok, Bu. Ini tanda-tanda menuju kerusakan ini. Ya, tanda-tanda menuju kerusakan. Ini nyata, bukan fitnah. Saya saksikan tiap hari. Inilah, ya. Seperti inilah kualitas sekarang umat Islam ini. Maka hati-hati. Ya. Persiapkan anak-anak kita, didik Islam dengan baik. Titipkan di sekolah-sekolah yang menanamkan nilai Islam yang kuat. Ini yang pertama, pendidikan eksternal. Tetapi pendidikan di luar sekolah ini tidak cukup, Bu. Harus ada pendidikan yang lain yang lebih penting, yaitu pendidikan di dalam rumah. Karena apa? Anak-anak kita, ya, saya katakan bisa jadi anak-anak yang saya berikan contoh tadi yang rokok, ya pakai seragam sekolah, bisa jadi dia sekolah agama. Gurunya sudah memberikan nilai-nilai agama, tapi mungkin saja di rumah dia tidak mendapat pendidikan agama yang baik. Maka tidak cukup kita hanya titipkan anak kita di sekolah, kita lepas, ya, tanpa kita harus mendidiknya kembali di rumah kita, ya. Karena apa? Anak kita bersama dengan gurunya paling 3 jam 4 jam. Selebihnya anak-anak itu bersama dengan orang tuanya di rumah. Maka baik buruknya anak kita tergantung baik buruknya kualitas orang tuanya. Ya, saya kasih contoh. Di sekolah diajarkan sholat. Waktu-waktu sholat diajarkan. Zuhur waktunya jam sekian. Sholat 5 waktu seperti ini. Ya, sholat yang baik harus begini. Tetapi di rumah, mohon maaf, orang tua gagal memberikan contoh. Ada pendidikan yang terbaik di dalam rumah, itu namanya tarbiyah bil uswah. Ya, tarbiyah bil qudwah atau bil uswah. Satu pendidikan dengan keteladanan. Pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan contoh. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang mendirikan sholat 5 waktu, kita harus memulai kita yang rajin sholat 5 waktu. Ya, kita perintahkan anak kita, nak, sholat ke masjid, tapi bapaknya nggak ke masjid. Bagaimana? Sia-sia yang dididik oleh guru itu hilang ilmunya. Karena apa? Dia tidak mendapat keteladanan di dalam rumah. Maka pendidikan di rumah ini sebetulnya lebih penting daripada pendidikan di sekolah. Karena anak itu waktu dia bersama orang tuanya lebih lama daripada waktu bersama gurunya. Ya, jika orang tua gagal memberikan contoh kepada anak-anaknya, maka tidak dijamin. Sekalipun anaknya dititipkan di sekolah agama, tidak dijamin anak itu untuk menjadi baik. Karena apa? Dia tidak melihat contoh yang baik. Ya, mohon maaf. Hari ini apalagi, mohon maaf, hari ini, zaman HP. Anak-anak kita ini melihat apa yang dikerjain orang tua dari pagi bangun tidur, tangan sudah pegang HP, tawa sendiri, kakak, ya, HP. Anaknya melihat subuh HP, pagi HP, siang HP, sore HP, malam HP. Jangan salahkan anaknya kalau anaknya kemudian ingin meniru ibunya. Ya, jangan salahkan anaknya. Ya, bukan dilarang kita pegang HP, tidak. Tetapi adalah waktu untuk mendidik anak. Jangan waktu di rumah itu hanya habis untuk HP ini. Ya, coba berikan contoh. Saya kasih contoh ini pendidikan, ya, di dalam rumah. Tarbiyah bil qudwah, dengan keteladanan. Seorang muslim
minimal dia baca Quran itu, seorang muslim minimal sehari 2 kali, ba'dal maghrib atau ba'da subuh, itu minimal. Kalau tiap hari dia laksanakan itu, anaknya biar nggak disuruh, dia lihat bapaknya baca Quran tiap hari, ibunya tangannya selalu baca Quran, itu minimal. Apalagi kalau bapak dan ibu lebih sering membaca Quran, itu akan dicontoh oleh anak-anaknya. Dan ketika kita menyuruh anak kita baca Quran, nggak berat anak kita. Karena apa? Dia melihat contoh. Nah sekarang banyak bu, anaknya sudah dititipkan di sekolah Islam, sudah, yang penting dia nggak mau tahu setelah itu di rumah. Dia sibuk cari uang, ya, yang nggak lakinya, bapaknya, yang nggak ibunya. Yang penting anak saya sudah saya sekolahkan sekolah agama. Nggak cukup bu, harus ada tarbiyah bil qudwah, ya, pendidikan dengan keteladanan di dalam rumah. Bagaimana sholat anak kita, bagaimana ngajinya, bagaimana akhlaknya, itu tergantung sungguh kita. Kalau kita perintahkan anak-anak kita, ya, dari kecil sholat, kita ajak dia ke masjid, ya, dan insya Allah itu akan menjadi kebiasaan. Ya. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan. Ya, muru auladakum bis salati wastabir ilaiha wa'mur ahlaka bis salati wastabir ilaiha. Ya. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah. Ini perintah Allah. Disuruh orang tua memerintahkan anak-anaknya untuk sholat dan bersabar. Karena apa? Cobaannya banyak. Setan itu nggak rela kalau orang itu lempeng. Kalau ada orang tua mendidik anaknya baik, setan nggak rela. Apalagi setan yang namanya HP ini, nggak rela dia. Nggak rela dia. Selalu. Ya. Tapi harus kita lawan. Harus kita beri contoh. Ajak anak-anak kita, pegang tangannya, bawa dia ke masjid. Kalau anak itu laki-laki, didik dari kecil. Ya. Allah sudah perintahkan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir ilaiha. Perintahkan anak-anakmu untuk salat dan bersabarlah kamu dengan memerintah anak-anakmu. Ya. Nabi juga memberikan contoh. Ya, muru auladakum bis salati. Ya. Perintahkan anakmu untuk salat. Wahum abna'u sab'a sinin. Ketika anakmu sudah berumur 7 tahun. Siapa yang nangis? Ya. Kata Rasulullah, perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat ketika anakmu sudah berumur sab'a sinin, 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, ya, dan pukullah dia, ya. Wahum abna'u asyra sinin. Ketika anakmu sudah berumur 10 tahun, kalau diperintah sholat nggak mau, pukul. Pukul yang mendidik, bukan menyiksa. Allah, ya, tadi perintah tadi dalam surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir ilaiha. Perintahkan anak-anakmu sholat dan bersabarlah, ya, dalam memerintahkan itu. Surat Toha 132. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan, ya, muru auladakum bis salati, ya, perintahkan anak-anakmu sholat ketika umur berapa? Sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, ya, pukullah dia. Kalau dia enggan melaksanakan perintah itu, usia berapa disuruh pukul? Asyra sinin, 10 tahun. Kalau malas sholat, pukul, tapi tidak menyiksa, pukul yang mendidik. Ini mohon maaf, kadang nggak ada di rumah tangga Islam. Maka jangan salahkan anaknya. Karena apa? Orang tua gagal memberikan qudwah, contoh keteladanan untuk anak-anaknya. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi orang tua dituntut kalau ingin menjadikan anaknya anak yang berkualitas, soleh dan soleha, yang pertama beri pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik yaitu yang pertama, ya, pendidikan agama yang kuat. Nah, ini bisa ditempuh dengan 2 jalan. Pendidikan di luar sekolah dan pendidikan di dalam rumah. Dua-duanya harus ada. Satu tidak ada, di dalam rumah nggak ada pendidikan,
tidak dijamin untuk berhasil. Biar dia gurunya, mohon maaf ini, gurunya pakai cadar semua, gurunya ngajarkan sholat, nggak bisa. Karena apa? Di rumah dia tidak melihat itu. Yang dilihat orang tuanya sibuk dengan TV, sibuk dengan HP. Bapak ibunya nggak pernah pegang Quran. Bapaknya nggak pernah injak masjid. Ajak anak-anak kita ke masjid. Ya, saya alhamdulillah 3 cucu saya. Ya, cucu saya sejak umur 3 tahun lebih itu, ya sudah saya bawa ke masjid, pegang tangannya sampai hari ini. Ya, bukan saya suruh jalan sendiri, saya pegang tangannya, saya gandeng. Ya, saya pegang. Ini punya bekas nanti sampai dia tua. Saya dulu oleh kakek saya sejak kecil dipegang tangan saya, dibawa ke masjid. Ya. Nah, jadi yang pertama, berikan pendidikan yang terbaik, yaitu pendidikan agama, baik di sekolah maupun di rumah. Di rumah itu dengan contoh, bil qudwah, keteladanan. Yang kedua, kalau berharap anak kita akan menjadi anak yang tumbuh berkualitas, berikan nafkah yang baik. Ya, beri nafkah yang baik. Kita memberikan nafkah kepada anak kita itu ibaratnya kita tanaman, orang memberikan pupuk. Nah, jadi orang tua yang menafkahi anaknya, anak ini tanaman yang kita tanam. Dia akan tumbuh besar. Tanaman itu akan menjadi baik tergantung pupuk apa yang diberikan. Nah, yang kedua, berikan rezeki yang baik untuk anak kita. Ya, carikan rezeki yang halal untuk anak kita, untuk menghidupi kebutuhan makan minumnya, kebutuhan pakaiannya, termasuk kebutuhan untuk apa? Sekolahnya. Ya, berikan harta yang halal untuk anak kita, untuk memenuhi hajat hidupnya, untuk memenuhi, membiayai pendidikannya. Karena pendidikan ini penting. Ya, dulu zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada sekolah, Pak. Sekolah kayak resmi kayak kita ini nggak ada. Ya rata-rata nggak bayar. Orang nggak bayar listrik, nggak ada listrik. Ya, nggak ada motor. Ya, zamannya berbeda. Ya. Nah, pendidikan sekarang otomatis, ya, dimanapun kita menitipkan anak-anak kita harus, coba tenang dulu ibu-ibu, ya, dimanapun kita titipkan anak-anak kita, ya, kita harus berani berkorban, ya. Orang tua harus berani berkorban, mengeluarkan hartanya untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Ya. Jadi yang kedua, berikan nafkah yang halal untuk anak-anak kita. Masih ada waktu ini? Masih ya? Dengar baik-baik ibu-ibu. Ini insya Allah berguna sekali ini, ya. Ya, ini penting sekali. Ya, penting sekali. Jadi yang kedua, berikan rezeki yang halal untuk memenuhi hajat hidup anak kita, termasuk untuk memenuhi pendidikannya. Dari rezeki, dari keringat yang kita cari, carikan yang halal untuk anak kita. Untuk biaya hidupnya, untuk biaya sekolahnya yang halal. Ya. Jadi di samping kita biayai makan minum pakaiannya, kita juga harus berpikir bagaimana membiayai pendidikan anak-anak saya. Harus kita pikirkan. Mohon maaf, kadang-kadang hari ini orang tua tidak berpikir tentang bagaimana memikirkan membiayai pendidikan anaknya. Anaknya sudah diberi makan enak, sudah diberi pakaian bagus, tapi masalah membiayai pendidikan kadang-kadang orang tua lalai. Ya, orang tua lalai memikirkan, sehingga mohon maaf, ilmu itu ada barokahnya. Kalau orang tua meniatkan membiayai anaknya, dia keluarkan dananya, dia niatkan anaknya menjadi anak yang soleh,
dia bayar pendidikan itu dengan keringatnya, dia keluarkan dananya, insya Allah ilmu yang didapat oleh anak-anak itu barokah. Ya, dia cari rezeki yang halal untuk anaknya, untuk membiayai sekolahnya, insya Allah ilmu yang didapat oleh anak-anaknya itu barokah. Ya. Nah, cuman kadang-kadang mohon maaf hari ini orang ya, kadang-kadang dalam mencari rezeki itu, tidak semua ya, sebahagian orang ini kadang tidak berpikir halal haram. Ya, coba lihat sekarang ini, zaman sekarang ini, zaman koba-koba ini. Saya sering singgung itu di khutbah-khutbah itu. Ya, kok tega-teganya seorang muslim merusak muslim yang lain? Hanya karena ingin kaya, hanya karena ingin punya harta banyak, dia jual barang haram dia jual untuk merusak anak-anak generasi bangsa, untuk merusak anak-anaknya kaum muslimin. Supaya apa? Hanya untuk bisa punya uang banyak, hanya untuk menjadi kaya. Dia nggak pikir halal haram. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan ini salah satu ciri-ciri tanda dekatnya hari kiamat. Ya, tanda dekatnya hari kiamat salah satunya la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin aw min haramin. Tanda dekatnya hari kiamat, nanti manusia itu tidak berpikir tentang hartanya. Dia dapat hartanya dari yang halal kah atau yang haram kah, dia nggak peduli. Ini sudah terjadi. Ya, jadi kalau mau anak kita berkualitas, ya, yang kedua berikan rezeki yang halal. Biayai dia dengan rezeki yang halal. Ya, kita berdoa ibu-ibu, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh dan soleha. Tapi rezeki yang kita cari dari yang haram, doa kita ditolak oleh Allah. Ya, kita doa ini minta sama Allah supaya anak kita jadi soleh dan soleha. Tapi rezeki, ya, kerja yang kita lakukan itu, rezeki kita itu dari yang haram, doa itu ditolak. Ya, Rasulullah menceritakan, summa dzakara yutilus safar. Ya, dengar baik-baik ibu-ibu. Rasulullah menceritakan ada orang tua yang melakukan safar, perjalanan jauh. Ash'asa akbaro yamuddu yadaihi ila sama'i ya rabbi ya rabbi. Wa mat'amuhu haramun wa yashrabuhu haramun wa yalbasuhu haramun. Ya. Wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Dengar ibu-ibu ya. Nabi menceritakan ada orang yang melaksanakan safar, perjalanan jauh. Ya. Dulu padang pasir, Bu. Ya, enggak ada seperti sekarang surya kencana, sleeper class, enggak ada. Padang pasir penuh dengan debu. Jalan ini orang safar, di tengah jalan bekernya habis bekalnya. Orang ini mulai putus asa. Ya, perjalanan masih jauh, bekalnya habis. Putus asa orang ini, ya, rambutnya sudah berdebu. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kata Rasulullah, di antara doa-doa yang makbul itu adalah doanya musafir, doanya orang yang safar. Mestinya orang yang safar ini habis bekalnya, jalan masih jauh, putus asa dia. Dia angkat tangan, rambutnya kusut. Ya muddu yadaihi ila rabbi, ila sama ya rabbi ya rabbi. Dia angkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Ya Allah Tuhanku, ya Tuhanku, bantu saya ya Allah, bantu saya ya Allah. Tapi kata Rasulullah, ya, Muhammad amuhu haramun wa yasrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Orang yang safar ini, ya, yang kesulitan dalam safar ini, yang dimakan haram, yang diminum haram, pakaian yang dipakai ini dari harta haram, dan dia biasa, ya, membiasakan diri menghidupi dirinya dengan rezeki yang haram. Kata Rasulullah, fa'anna yustajabu lahu, mana mungkin doanya diterima? Tidak mungkin doanya diterima. Jadi kita capek-capek menafkahi anak kita, tapi dari rezeki haram sudah kita titipkan dia pendidikan yang terbaik. Kita berdoa supaya menjadi anak soleh soleha, tapi rezeki kita haram, doa kita ditolak oleh Allah. Ya, bahkan, ya,
Man nabatalahmuhu min suhti fadnaru aulabi. Ya. Daging yang tumbuh dari harta yang haram itu neraka lebih pantas. Jadi anak kita biayai dari kecil, tumbuh dia ya, menjadi darah, menjadi daging. Anak ini menjadi besar dari harta yang haram. Perbuatan anak ini nanti akan menjadi perbuatan orang yang calon penghuni neraka. Mohon maaf, boleh lihat sekarang ini. Ya. Banyak anak-anak yang nakalnya luar biasa. Kelakuannya di luar batas. Itu bisa jadi salah satunya orang tuanya memberikan nafkah dari yang haram. Ya. Jadi kalau mau anak kita menjadi baik, yang kedua, pertama tadi mendidik, yang kedua berikan dia rezeki yang halal untuk membiayai hidupnya, untuk membiayai pendidikannya. Ya. Kemudian yang ketiga, terakhir, yang ketiga yaitu mendoakan. Mendoakan. Dididik baik sudah, diberi contoh keteladanan di rumah sudah. Yang ketiga, doakan anak kita. Ya, maknanya apa? Kita tidak hanya mengandalkan otak kita, tidak hanya mengandalkan kepandaian kita mendidik, tapi kita minta bantuan Allah. Kita berdoa, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Rabbi habli minas solihin. Di antara doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah anak-anakku, keturunanku dari golongan orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa agar anak keturunannya menjadi orang yang soleh. Ya, maka lahirlah keturunan Nabi Ibrahim ini, salah satunya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rabbi habli minas solihin. Ya. Nabi Ibrahim juga berdoa agar anak cucunya menjadi orang yang muqimus shalah, orang yang selalu menegakkan sholat. Ya. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunanku orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Berdoa Nabi, Pak. Itu Nabi, itu berdoa dia. Apalagi kita yang bukan Nabi. Ya. Ada doa lain yang diajarkan lagi. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Surat Al-Furqan ayat 78. Ya Allah, jadikanlah ya diriku, ya, istri dan keturunanku menjadi cahaya penyejuk mata, dan jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya apa? Kita tidak cukup mengandalkan ilmu kita, ya, tapi kita harus mengangkat tangan minta kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Jadi yang ketiga, mendoakan. Ya. Jadi saya ulangi, jika kita ingin menyiapkan generasi yang berkualitas, ya, parenting, metode cara mendidik di dalam Islam itu setidaknya ada 3. Yang pertama, yaitu memberikan pendidikan yang baik. Pendidikan di luar rumah, di sekolah, maupun pendidikan dalam sekolah. Yang kedua, memberikan nafkah yang baik, yang halal. Ya. Didik, ibu-ibu tolong dengar ya, didik anak kita supaya biasa dengan yang halal. Orang tua tadi itu yang biasa dimakan yang haram, sehingga doanya ditolak. Ya, saya ingatkan ibu-ibu, sekarang kadang-kadang kita kasih uang jajan anak kita beli makanan di warung. Makanan apa namanya? Makanan bungkus-bungkus itu, makanan apa? Snack-snack itu, ya. Ciki dan segala. Saya alhamdulillah sejak kecil itu, cucu saya itu sekarang sudah SD kelas 1. Sejak kecil saya didik. Kalau saya kemana-mana, saya lihat ada label halal nggak. Saya periksa ada halal nggak. Cucu saya alhamdulillah terbiasa dengan itu. Kalau dia beli apa-apa, Jidi, dia panggil saya Jidi kakek. Ini ada halalnya. Sampai sekarang, ya. Dan saya beritahu, kalau tidak ada halal, jangan beli. Begitu caranya. Didik dari kecil. Ya. Nah itu. Jadi itulah 3 cara. Ya, jadi yang pertama mendidik, yang kedua berikan rezeki,
nafkah yang halal. Yang ketiga, mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa yang terbaik. Ya, itu 3 cara, ya, yang mudah-mudahan dengan 3 cara ini kita akan menghasilkan, ya, generasi yang terbaik, generasi yang soleh dan soleha. Terakhir saya akan tutup. Ini ibu-ibu penting, ya, terutama kepada ibu-ibu ini. Satu hari di zaman Umar ibnul Khattab, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, datang seorang bapak terburu-buru menemui Umar bin Khattab. Bapak ini mengadu, wahai Amirul Mukminin, ya, wahai khalifah, anak saya telah berbuat durhaka kepada saya. Anak saya kelewat batas, dia telah durhaka melawan saya. Saya tidak lagi dihargai sebagai orang tuanya. Ya, semua perbuatan telah dia lakukan terhadap diri saya. Maka saya datang mengadu kepadamu wahai khalifah terhadap kedurhakaan anak saya. Kata Umar bin Khattab, benar yang kau katakan? Benar. Umar perintahkan sahabatnya, cari anak orang ini. Cari anaknya. Setelah dapat anaknya, dibawa ke hadapan Umar. Umar bin Khattab merah mukanya. Ya, Umar bin Khattab itu orangnya tinggi besar, ya. Memang kulitnya putih kemerah-merahan. Merah mukanya Umar, ditanya anak itu, benarkah kau telah berbuat durhaka kepada bapakmu? Benar wahai Amirul Mukminin. Benar. Berarti siap-siap kamu akan saya hukum. Tunggu dulu. Kata anak ini, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin. Ya, tunggu dulu. Berikan saya kesempatan. Saya ingin bertanya kepadamu wahai Amirul Mukminin. Apakah benar anak itu punya kewajiban kepada orang tuanya untuk taat, untuk hormat? Benar. Kemudian saya bertanya lagi, apakah benar orang tua punya kewajiban kepada anaknya? Benar. Tolong jelaskan apa kewajiban orang tua kepada anaknya. Kata Umar, setidaknya ada 3 kewajiban orang tua kepada anaknya. Ya, setidaknya ada 3 kewajiban orang tua kepada anaknya. Ya, yang pertama yaitu mencarikan ibu yang baik. Ayyan taqiya ummahu. Kewajiban orang tua kepada anaknya mencarikan ibu yang baik. Yang kedua, wa yuhassanu ismahu. Memberikan nama yang baik untuk anaknya. Yang ketiga, wa yu'allimuhul kitabah. Ya. Yang ketiga, mengajarkan kitab Al-Qur'an kepada anaknya. Jadi kata Umar, ternyata orang tua punya kewajiban kepada anaknya yang menjadi hak anaknya. Apa hak anaknya? Orang tua, bapak harus mencarikan ibu yang terbaik. Yang kedua, harus memberi nama yang terbaik. Yang ketiga, harus mengajarkan kitab. Mengajarkan kitab Al-Quran, maknanya mengajarkan agama. Setelah mendengar itu, dengar ibu-ibu ya, apa kata anak ini? Wahai khalifah, 3-tiganya saya tidak dapat dari bapak saya ini. Ketiganya saya tidak dapatkan dari bapak saya ini. Ibu saya ini orang Majusi, penyembah api, dinikahi oleh bapak saya. Kemudian dia masuk Islam. Ibu saya bukan dari orang yang soleha. Ibu saya penyembah api, orang Majusi, dinikahi oleh bapak saya. Kemudian dia masuk Islam, ibu saya. Orang yang tidak paham agama. 3-tiganya saya tidak dapat dari bapak saya. Ibu saya orang Majusi. Yang kedua, saya tidak diberi nama yang baik oleh bapak saya. Nama saya Jaul. Jaul itu ternyata kumbang kelapa. Ya. Yang ketiga, sampai hari ini tidak satu ayat pun yang diajarkan oleh bapak saya kepada saya. 3-tiganya saya tidak dapat dari bapak saya. Umar yang tadi merah mukanya kepada anaknya, menoleh kepada bapaknya. Apa kata Umar? Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kamu sudah durhaka duluan kepada anakmu. Ya.
Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kamu ternyata sudah durhaka lebih dulu kepada anakmu. Jadi maknanya apa? Yang pertama, disuruh oleh Umar cari ibu yang baik. Ibu disebut, ya. Ibu, karena apa? Ibu, ada satu syair yang diungkapkan oleh penyair Mesir, ya, al-um madrasatul ula, ya. Ibu itu adalah pendidik yang pertama. Ini bukan hadis, ini syair, ya. Ibu yang baik, anak ini nggak dapat. Jangan lupa, ya, ibu-ibu yang ada di sini ini harus berusaha menjadi ibu yang baik, yang bisa memberi contoh untuk anak-anaknya. Bagaimana anak kita baik kalau saya katakan tadi, mohon maaf, pagi, sore, siang, malam HP. Apalagi HP yang dilihat sekarang ini setannya, naudzubillah. Ya, kita lihat ibu-ibu kadang-kadang ketawa sendiri, kak, sebentar lagi ketawa, sebentar lagi ketawa. Ya, anaknya melihat ibunya begitu, anaknya lebih dahsyat lagi. Coba ibu-ibu ini sering memelihatkan anaknya pegang Quran, ya. Sering ucapkan doa-doa, ajarkan doa. Bila perlu anak sejak kecil, ya. Itu saya katakan, saya ini memberi contoh, bukan mau memuji diri saya. Tuh cucu saya sejak kecil saya ajarkan sunnah. Masuk masjid kaki kanan baca doa, Allah maftah li abwaaba rahmatik. Saya ajarkan sunnah-sunnah, ya. Sejak kecil. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan, terutama ibu memberi contoh yang baik, ya sudah, jangan berharap banyak anaknya untuk menjadi baik. Ya. Jadi kata Umar, sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka kepada anakmu. Karena istrimu bukan istri yang baik, kau beri nama anakmu bukan dengan nama yang baik, dan kau tidak pernah mengajarkan agama kepada anakmu. Ya, wala talumanna illa nafsak, maka jangan salahkan siapa kecuali salahkan dirimu sendiri. Ya. Saya kira cukup, ya. Cukup ibu-ibu, ya. Materi, ya, parenting, ya, tentang bagaimana mendidik anak dengan pendidikan yang terbaik. Ya, ini menurut konsep Islam. Ya, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan oleh kita semua sebagai orang tua, ya, untuk bisa menghasilkan generasi-generasi yang terbaik, yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin.